Wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan bermajlis ilmu bersama gurunda kita ya Ustadzul Kiram Buya Ar-Razi yang sudah hadir di majelis kita di kesempatan malam ini ya insyaallah malmingan ya, malam mingguan kita ya bersama beliau ya, jangan kalah dengan sebelah gitu ya yang malam mingguan di mal-mal begitu ya insyaallah. Teringat sebuah perkataan Abu Darda ya, majlusu ilmin wahid ya yukafiru sab'ina majalisa sahwin gitu ya. Satu majelis ilmu bisa menghilangkan 70 majelis kelalaian gitu ya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai bentuk zikrullah ya. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita Habibana Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya yang selalu setia, ya para sahabatnya pula yang selalu membela, termasuk kepada kita yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Pertama, terima kasih kepada Gurunda, Buya Rozi yang sudah bisa hadir di kesempatan malam kali ini. Buya hatur nuhun pisan ya, di tengah Ya, kesibukan sama-sama. masih bisa sempat untuk berbagi ilmu dengan kami ya. Kemudian juga Alhamdulillah. tidak lupa kepada para peserta yang hadir ya. Alhamdulillah kami MIM Foundation bisa memfasilitasi Anda sekalian untuk bisa belajar bareng di tengah segala keterbatasan kita hari ini ya, tapi alhamdulillah kita banyak hikmahnya, masih bisa bersilaturahim, menimba ilmu. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ya ilmu kita. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar ya, kami persilahkan ya kepada Buya Razi untuk bisa melanjutkan materinya Bu ya. Kita insya Allah pada kesempatan kita kali ini malam ini kita mulai ke bab yang kedua, yaitu hadis yang kedua di hadis Arba'in. Buya Razi, falyatafadhol ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi jamain wa ba'd. اللهم فقهنا في الدين والتأويل وافتح لنا ربنا كما فتحت لبارك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Baik, Ustadz Hasan dan teman-teman semua, semoga Allah berkahi lailnya, malamnya. Kita masuk ke hadis yang kedua, salah satu hadis terpanjang dalam Sahih Muslim, begitu juga dalam Arba'in Nawawi. Imam Nawawi meletakkan hadis ini di nomor 2, saking pentingnya, sehingga kita bisa nanti lihat ternyata semua agama, maksudnya semua ajaran agama kita ada dalam hadis kedua ini. Jadi kalau paham hadis ini, nanti orang target ujungnya nanti dia akan mampu belajar secara sistematik gitu. Jadi dia tahu apa yang akan didahulukan, mana yang akan dia lebih fokus, insya Allah. Jadi targetnya nanti mampu memahami kurikulum belajar agama dengan baik. Baik, hadisnya diriwayatkan dari Abu Hafs, jadi dengan sanad kita yang bersambung kepada Imam Nawawi, Imam Nawawi bersambung kepada Umar. Umar punya kunyah itu julukan, bapaknya siapa gitu. Jadi kalau anaknya paling besar namanya Hafsah atau Hafs, maka disebutlah beliau Abu Hafs. An Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala.
Jadi disebutkan di situ bahwa Abu Hafaz atau nama beliau adalah Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lafaz hadis ini tidak kalimatnya mendengar ya, hanya berkata qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat dan Nabi itu sangat akrab sekali, jadi mereka tidak terlalu, hubungannya tidak feodalis ya, jadi hubungannya kaku, strata gitu. Tidak, tapi sangat akrab. Nabi punya waktu bersama mereka. Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Di saat kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz tala'a alaina. Iz dalam bahasa Arab itu artinya tiba-tiba, lil fujah. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada kami, tola'a ya, tola'a udah jadi bahasa kita ya, tulu' terbit. Tiba-tiba muncul ada seseorang syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat putih. Nah, ini hadis sudah pernah kita dengar, nanti kita akan baca dalam pendekatan yang berbeda. Dan rambutnya sangat hitam. Syadidus sawad, syadid sangat, sawad syar, sangat hitam rambutnya. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini hampir hafal semua orang, karakter orang yang ada di Madinah. Dan Umar mengatakan, la ya'rifuhu ahadu minna, atau minna ahad. Kami tidak kenal dia ini siapa. Wa la yura alaihi atharus safar. Tidak ada satupun bekas kalau dia habis melakukan perjalanan jauh. Maka ini adalah ungkapan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu curiga bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Nah ini, jadi dia punya asumsi jangan-jangan ini orang spesial atau dia seorang malaikat, tapi dia nggak disebut di situ. Tiba-tiba orang ini duduk di depan Nabi, ya, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Duduk mempertemukan dua lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk seperti kita duduk antara dua sujud. Mungkin terbayang oleh teman-teman. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang al-Islam. Dijawablah dengan rukun Islam. Teman-teman sudah hafal rukun Islam, kita nggak usah ulang. Lalu yang kedua, sebelum yang kedua, Sayyidina Umar mengatakan, dia mengatakan sadaqta. Orang yang bertanya ini mengatakan, Anda benar, hai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepadanya, dia nanya tapi kok mengiyakan. Lalu orang itu bertanya lagi, akhbirni anil iman. Ceritakan aku tentang hakikat iman. Lalu Nabi SAW menceritakan tentang hakikat apa itu iman, dengan rukun iman. Nah, kita juga udah hafal apa rukun iman, saya tidak akan ulang lagi. Dimulai dari iman kepada Allah, ditutup dengan iman kepada takdir. Dan yang ketiga, disebutkan apa itu ihsan. Lalu Nabi SAW memberikan dua kategori ihsan. Jadi opsional. Jika tidak A, B. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan memandangnya, jika tidak maka fa'innahu yarak. Dia melihatmu. Lalu orang itu bertanya lagi, mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, mal mas'ulun anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu orang itu bertanya lagi, ya sudah kalau gitu, akhbirni an amaratiha. Ceritakan kepadaku mengenai ciri-cirinya, amarat atau alamat. Lalu dijawablah beliau, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Jadi seorang budak, jadi dia ibu melahirkan tuannya. Dan ini sudah berlalu karena zamannya sudah lewat, zaman perbudakan sudah lewat. Kita sebut itu tanda kiamat sughra. Jadi sudah lewat, sudah nggak ada di zaman ini. Yang kedua, disebutkan di situ, antara al-alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunya. Kamu lihat ada orang-orang yang miskin, yang pengembala domba atau kambing, mereka bisa bolak-balik masuk
gedung. Dan ini sedang terjadi, bahkan sudah lama terjadi di semua negara. Orang-orang yang berekonomi biasa bisa masuk ke mall. Dulu kalau tahun 90-an kita sulit membayangkan, atau 80-an mungkin teman-teman yang lahir sebelum itu, tapi sekarang siapa aja bisa masuk. Nah, ini sedang terjadi sekarang. Jadi ini tanda kiamat kecil, tapi dia sustain, dia berlanjut. Lalu orang itu tiba-tiba pergi, fantalaqa maliyah, ya. Lalu Umar melirik kepada arah orang itu pergi, ternyata orangnya sudah nggak ada. Di saat tidak ada, Nabi kemudian bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, atadri man as-sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya? Lalu Sayyidina Umar menjawab, padahal beliau sudah curiga nih, cuma karena belum yakin, adabnya adalah mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu setelah itu Nabi menjawab, ya, "Dzaka Jibril." Itu adalah Jibril datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, atau liyu'allimakum dinakum, untuk mengajari kamu dinmu. Maka teman-teman sahabat melakukan Allah, ad-din, agama, itu terdiri dari 5 pertanyaan di atas. Namun 5 itu tergabung pada 3 tadi. Islam, iman, ihsan, lalu perkara kiamat, dan tanda-tanda kiamat. Maka 2 yang terakhir melahirkan satu ilmu yang kita sebut ilmu asketologi atau ilmu tentang akhir zaman. Salah satu adabnya adalah tidak mencoba menakar-nakar, tapi boleh mempersiapkan. Ya. Kecuali kita qalbunya diberi ilham oleh Allah, mungkin kita cerita kepada orang yang pantas mendengarkannya. Baik, hadis ini menunjukkan bahwa din, belajar agama, tidak cukup hanya dari satu sisi, tapi belajar din harus dari beberapa sisi. Saya akan mengutip perkataan Imam Izzuddin bin Abdissalam yang bergelar Sultanul Ulama. Jadi ada Sultanul Aulia, ada Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Adapun Sultanul Ulama, jadi ulama tapi dia punya pengaruh melebihi raja-raja. Namanya Izzuddin bin Abdissalam, salah satu orang yang sangat disegani oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi membaca karya-karya beliau. Maka masuklah hadis ini ke dalam Arba'in Nawawiyah. Apa kata Imam Izzuddin Salam? Jadi kita menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi punya guru. Jadi kita menjelaskan hadis ini dengan guru si pengumpul hadis ini. Izzuddin bin Salam mengatakan, Al-Islam, Islam itu adalah inti dari keberagaman orang awam di kalangan mukmin. Jadi maratibuddin li'amatil mu'minin. Jadi orang beriman yang awam itu tataran beragamanya baru sampai al-Islam. Coba lihat al-Islam teman-teman semua. Al-Islam mulai dari rukun Islam pertama sampai terakhir itu fisik. Syahadat itu fisik. Maka orang munafik, orang muslim itu perbedaannya di hati. Itu bukan urusan kajian al-Islam. Dalam al-Islam kalau dia sudah baca la ilaha illallah dengan lidahnya, muslim. Baik. Syahadat, salat, puasa, sedekah, zakat, kemudian haji, umrah, semuanya fisik, semuanya materi. Maka kajian al-Islam itu adalah kajian tentang hukum-hukum yang zahir. Inilah yang saya sudah pernah bahas di beberapa tempat, kita ulang sedikit di sini. Ilmu ini melahirkan satu ilmu namanya ilmu hukum Islam. Ilmu hukum Islam ini melahirkan nanti mazhab. Jadi, dan semua ini muncul di zaman salafus saleh. Berapa mazhab muncul dalam tradisi ulama salafus saleh? Lebih dari 100 mazhab. Namun yang eksis sampai hari ini cuma 5 mazhab. Ditambah sekarang muncul anti mazhab. Ya. Jadi, ulama salaf bermazhab bahkan menciptakan mazhab. Maka saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman semua, ciri-ciri orang ikut salaf mesti bermazhab. Karena imamnya, imam salaf adalah imam yang menciptakan mazhab. Lalu bagaimana dengan kalam Imam Syafi'i? La tuqalliduni, jangan taklid kepadaku.
itu Imam Syafi'i berbicara kepada muridnya yang sudah sampai level mujtahid seperti Muzani, Rabi' Al-Muradi, Al-Buwaiti. Tentu nama-nama ini mungkin sebagian teman-teman mohon maaf tidak akrab dengan nama ini, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah sampai di derajat mujtahid, tapi mujtahid yang masih terikat, namanya muqayyad. Jadi di zaman salafus soleh lah eksis semua mazhab. Coba lihat, Imam Syafi'i lahir tahun 150. Di tahun itu wafat seorang imam namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah yang kita sebut Hanafi. Kemudian di 179 Imam Malik wafat. Kemudian di 198 Imam Sufyan bin Uyainah yang juga punya mazhab sendiri, guru dari Imam Syafi'i, itu wafat. Setelah itu Imam Syafi'i 204 wafat. Lanjut nanti 241 Imam Ahmad bin Hanbal wafat. Imam Bukhari setelah itu lagi, karena Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Syafi'i. Siapa? Yaitu Imam Bukhari berguru kepada Ahmad bin Hanbal dan Humaidi. Saya sudah menyebutkan di pertemuan pertama bulan lalu, kayaknya sudah lama banget ya Ustaz Hasan ya, bahwa Imam Bukhari menempuh jalan sekitar 4.000 kilo untuk mengejar hadis ini ke Mekah. Padahal beliau sudah dapat hadis itu di kampungnya, tapi dia ingin mendengar hadis yang sama dari murid Imam Syafi'i dan murid Imam Sufyan, bernama Al-Humaidi, Imam Mekah. Jadi beliau Imam Mekah. Inilah orang berguru. Jadi berguru itu betul-betul tatap muka, jadi mereka datang dikejar gurunya, tidak cukup baca buku. Humaidi punya kitab Al-Musnad. Tapi kenapa Imam Bukhari tidak mencukupkan baca kitab Al-Musnad? Sebagian nama Imam Ahmad punya kitab Al-Musnad, tapi Imam Bukhari ingin bertemu mereka dan bertatap muka, belajar, bertalaki. Itu yang sering kita bahasakan. Imam Bukhari itu juga dikatakan punya mazhab sendiri, tapi setelah dilihat mazhabnya mirip dengan mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Hanbali. Jadi antara dua itu. Jauh dari mazhab Hanafi ya. Kalau kita lihat beliau beruntung bertemu Imam Qutaibah. Imam Qutaibah ini pernah berguru ke Imam Malik. Maka dalam bab ini, jadi antara beliau dan Imam Malik biasanya dua orang, tapi di situ cuma satu orang. Oke, kita tinggalkan itu. Jadi Al-Islam melahirkan satu ilmu namanya ilmu fiqh, ilmu mazhab. Ya, bermazhab. Apa beda mazhab dengan manhaj? Sebenarnya sama aja, ya. Cuma beda-beda istilah aja sekarang ya. Kalau saya terjemahkan apa itu mazhab? Mazhab itu adalah ajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah yang dikumpulkan oleh seorang imam. Karena imam itu yang mengumpulkan, menyederhanakan, disebutlah itu mazhab imam fulan. Bukan berarti imam itu membuat sebuah ajaran agama seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang anti mazhab. Ya. Oke. Lanjut yang kedua, tentang al-iman. Al-iman ini percaya, kalau diterjemahkan. Percaya itu adalah kontak antara pikiran dengan kolbu. Pikiran kita, akal kita, tugasnya cuma dua. Mempercayai atau menolak. Ilmu ini kemudian melahirkan sebuah satu disiplin ilmu yang disebut ilmu akidah. Maka teman-teman kita belajar akidah. Kadang disebut istilahnya ilmu tauhid. Di kampus-kampus disebut ilmu kalam. Tapi ilmu kalam lebih kepada sejarah dan perdebatan. Sedangkan ilmu tauhid atau ilmu akidah itu lebih kepada memantapkan konsep berpikir. Bagi teman-teman yang masih ada waktu, biasanya Senin di pekan pertama dan ketiga, saya ada kajian Zoom juga untuk komunitas kita yang juga online, itu diselenggarakan oleh Ustadz Kopri ya. Nanti silakan ikut kalau mau. Tapi udah di tengah jalan, mungkin nggak bisa ngikutin kalau tengah jalan. Itu ilmu akidah. Jadi perdebatan antara orang-orang hari ini saya lihat tidak hanya perdebatan fikih. Kalau orang yasinan nggak yasinan itu fikih. Sayyidina nggak sayyidina itu perdebatan hadis dan fikih. Kunut nggak kunut itu fikih. Itu sudah lewat di al-Islam, ya, al-mazhab. Tapi sekarang ada orang bertanya di mana Allah,
Allah di araskah, Allah bertempatkah, mungkinkah Allah bertempat, dan bla bla bla. Semua itu adalah perdebatan akidah. Perdebatan akidah. Saya menyarankan agar betul-betul berguru kepada orang yang ahlus sunnah bersanad. Jadi ahlus sunnah ini terbagi dua, ada ahlus sunnah bersanad dan tidak bersanad. Yang tidak bersanad, kalau tidak punya sanad ya tidak sahih ahlus sunnahnya. Dan yang ketiga, al-ihsan melahirkan sebuah ilmu qalbu, ilmu rohani, yang perdebatannya muncul mengenai nama ilmu ini. Apakah ilmu ini disebut tazkiyatun nufus atau disebut tasawuf? Kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, tazkiyatun nufus hanya salah satu bab di dalamnya. Maka kita cek tasawuf itu adakah di zaman salafus soleh? Ternyata ada. Ada satu kitab tua yang berasal dari salafus soleh, yaitu karya Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau punya kitab beberapa tentang akal, tentang zuhud, ya, tentang muhasabah, dan beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam yang lainnya, dan beliau salaf. Begitu juga Imam An-Nasai berguru kepada ulama salaf namanya Yahya bin Yahya As-Sufi. Imam Syafi'i juga semasa dengan Imam Sufi namanya Ma'ruf Al-Kharqi. Begitu juga Daud At-Tai. Mereka sezaman semua. Sezaman semua. Nah, maka teman-teman semua, kalau ada orang bertanya, tasawuf ada nggak di zaman salaf? Ada. Lalu orang yang nggak sholat itu sufi nggak? Nggak, itu bukan sufi. Ya. Sufi itu menjunjung tinggi syariat, mereka mesti bermazhab, mesti berakidah yang sahih, lalu kemudian menjalani lelakon sufi. Baik. Jadi, dari situ muncullah 3 ilmu. Ilmu tentang fikih, bermazhab, ilmu tentang akidah disebut bermanhaj, walaupun tadi sebenarnya sama, tapi supaya berbeda kita bedakanlah. Dan ilmu tentang kolbu atau tasawuf, tasawuf ini jalannya mesti dengan nama thariqah. Jadi kalau di fikih ada mazhab, di akidah ada firqah manhaj, maka dalam bab tasawuf ada istilah thariqah. Apa arti thariqah? Thariqah artinya jalan, atau semacam kurikulum lah, kurikulum. Ya, tidak lebih dari itu. Dan di hadis tersebut tadi yang saya sebutkan ada 2 pertanyaan lagi, yaitu kapan kiamat dan tanda-tanda kiamat. Ini yang kita sebut ilmu akhir zaman. Ilmu akhir zaman ini, teman-teman semua, jangan sampai mencampur adukkan antara teori konspirasi dengan hadis-hadis palsu, lalu ketidaksabaran kita melihat kondisi hari ini, akhirnya kemudian kita ngotot kalau Dajjal muncul tahun sekarang, ya, Mahdi begitu. Nah, ini jangan terlalu tergesa-gesa. Semuanya sudah ada waktunya dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Jadi jangan berbicara dengan kata orang atau pakai hasil WA dari orang Mekah gitu ya. Atau terkonspirasi dari situs mana, pakai hadis apa. Coba masih ingat nggak bulan Ramadan kemarin menyebar tuh hadis mengenai ada dentuman pada malam 15 Ramadan. Kita sudah kasih tahu jauh-jauh hari ini hadisnya dhaifnya jiddan. Orang nggak mau dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Orang pada ketakutan, nanya lagi, dan banyak yang saya tidak tanggapin lagi. Karena mereka tidak mau dengar, lebih mendengarkan kajian-kajian akhir zaman, tapi yang tidak berdasar dengan hadis-hadis yang sahih. Hanya dengan munasabat ghair sahihah, cocokologi yang tidak cocok, gitu ya. Teman-teman, maka jangan bermain-main dalam bab ini, karena bisa membuat cara berpikir orang tidak benar. Jadi kalau mengikuti tema ini berarti 4. Tapi kalau dibuang yang 4 masukin ke Al-Iman, dia cuma 3. Nah, Syekh Abu Bakar Al-Adni dari Yaman, beliau menjadikan 4. Jadi Islam, ajaran agama kita ini dibagi 4. Seperempatnya fikih mazhab, seperempatnya manhaj akidah, seperempatnya thariqah tasawuf atau tazkiyatun nafs, dan seperempatnya kajian akhir zaman. Kalau yang bisa berbahasa Arab, ya, bisa
lihat kajian Syekh Abu Bakar Al-Adni, itu banyak di YouTube ya, yang bisa bahasa Arab saya nggak tahu ada terjemahannya atau tidak. Baik. Jadi hadis ini disebut oleh beberapa ulama dengan maratibuddin. Hadis mengenai tingkatan-tingkatan dari objek kajian dalam beragama. Maka teman-teman semua, saya mengajak kalau belajar tentang agama kita, mesti 4 macam ini, atau minimal 3 macam. Islam, iman, ihsan. Nah, orang yang belajar Islam, nah ini saya ulangi lagi ya, orang belajar Islam, karena nanti ujungnya adalah fikih. Fikih itu ujungnya ibadah yang sah atau tidak sah. Maka dulu di zaman-zaman tahun 90-an, awal 2000, orang paling ngomong sah batal, sah batal. Tapi belakangan ketika hak para ustadz itu bebas semua, akhirnya sekarang siapa saja bisa ngaji, siapa saja bisa ngajar. Muncullah kemudian beberapa ustadz yang sangat doyan dengan kalimat S dan B, sunnah dan bid'ah. Ya, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit bid'ah. Satu kali saya pernah ngetes, jadi ada ada dai-dai yang mau diberangkatkan ke luar negeri. Kita tes, ini tamatan luar negeri. Saya tanya, mahya sunnah. Apa itu sunnah, bro? Gitu-gitu ya. Ya akhi, mahya sunnah. Apa itu sunnah? Apa jawaban dia? Sunnah itu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Loh itu bukan sunnah, itu hukum sunnah. As-sunnah tinggal dia jawab menurut usuli, menurut ahli fikih dan segala macam. Jadi sekarang muncul makna ambigu dari kata sunnah karena ada istilah ustadz sunnah, manhaj sunnah, sampai ada minuman sunnah, ada baju sunnah, ya macam-macam. Teman-teman semua, kalau kita terlalu dominan kajiannya kajian al-Islam, dikhawatirkan nanti suka membicarakan sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Ternyata guru kami dulu, Syekh Hasan itu sudah lama bertemu di Kuwait dan di Jerman. Karena beliau pulang pergi Kuwait, Jerman. Orang itu selalu suka mengatakan, ini sunnah, ini bid'ah. Sampai beliau bercanda, ini kalau sendawa kayaknya sunnah bid'ah yang keluar. Gitu. Itu sampai beliau bercanda begitu. Padahal kalimat sunnah bid'ah ini bukan mainan sederhana. Kita harus hati-hati dalam memvonis ini sunnah ataupun bid'ah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat masuk neraka. Maka sekali saja saya mengatakan ini bid'ah, maka dia langsung neraka. Nanti di hadis berikut nanti ada tentang kajian khusus apa itu bid'ah. Insya Allah, sabar. Saya hanya ingin mengatakan, kalau terlalu dominan ngaji fikih, maka nanti orang jadi kaku, suka ngomong sunnah bid'ah, atau suka memvonis orang lain. Kalau dominan mengaji akidah, nanti suka jadi juri, dikit-dikit menyalahkan orang, dikit-dikit mengkritisi orang. Kalau dominan belajar ihsan, tasawuf, atau tazkiyah nufus, terlalu toleran. Jadi tolerannya kemudian kebablas. Maka di sini harus ada balance. Ya. Kalau terlalu ngaji tentang akhir zaman, nggak punya manhaj yang sahih, akhirnya hidup penuh ketakutan. Gitu. Nah, lalu gimana caranya? Harus ada muwazanah, ya. Harus ada tawazun, harus ada keseimbangan dalam ngaji. Karena ilmu itu ibarat obat, maka yang tahu takarannya adalah ahli ilmu. Yang mengerti ahli ilmu tentu orang-orang yang sudah lama di dalam kancah keilmuan. Teman-teman semua, ahli ilmu itu kadang-kadang mohon maaf belum tentu dai. Kadang-kadang dia cuma muallim, dia pengajar di pondok kecil, tapi dia ternyata seorang muallim. Dia tahu cara bagaimana menyuapkan ilmu per dosisnya kepada si murid. Tapi sekarang karena negeri ini betul-betul negeri yang sangat bebas, ini ada isu mau sertifikasi dai aja rame gitu ya. Di Saudi itu biasa, di Malaysia udah begitu. Tapi Indonesia karena memang sudah terkelewat ya, jadi nggak mungkin melaksanakan itu. Akhirnya dai-dai ketakutan mau disertifikat. Ya. Ustadz Hasan takut nggak Ustadz? Kalau kita bilang siapa takut gitu, nggak usah takut.
itu nggak akan ada kriminalisasi di situ. Santai aja sebenarnya. Nah, saya Kalau karena Anda nggak bukan takut, Ustaz. ya Kalau Anda nggak takut, Ustaz, karena bukan dai. antum mah dai. Ya deh nggak usah dai deh, penceramah aja deh. Baik. Eh, jadi kita simpulkan hadis ini, sebenarnya hadisnya panjang penjelasannya, tapi kita bisa menyentuhnya dengan cara yang lebih sederhana. Jadi belajar agama itu coba seperempatnya belajar fikih, seperempatnya belajar akidah, seperempatnya belajar ilmu kolbu, seperempatnya belajar ilmu tentang akhir zaman. Ya, jadi kalau udah seperempat seperempat ini kita bisa bagi nih setiap minggu, setiap hari baca bukunya sudah jelas, maka akan ada kenyamanan dalam beragama. Nah, saya banyak dapat aduan, Ustadz kok saudaraku hijrah sekarang kok nggak nyapa ya? Kalau ketemu kok nyalahin terus ya? Kalau ketemu debat terus ya? Ini apa yang terjadi? Mungkin dia kelebihan dosis belajar fikih. Ya, akhirnya suka mengatakan, dia ngajinya ngaji sunnah, tapi sebenarnya kontennya fikih. Karena kajian sunnah itu kajian riwayat. Apakah mereka ngaji riwayat? Enggak. Kajian riwayat itu teman-teman nggak ada penjelasan. Kita khataman hadis Bukhari dan baca dari awal sampai akhir itu yang disebut kajian sunnah. Ya, kenapa kemudian ini menjadi masalah? Karena dosis kajiannya diberikan belum pada saatnya. Bayangkan orang baru ngaji, baru tobat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, langsung kemudian diberikan pengajaran biar jadi kritis terhadap sunnah bid'ah. Padahal ini bidangnya ulama mufti, ahli fatwa. Apa yang terjadi? Muncullah nanti seharusnya orang hijrah itu tambah bercahaya hatinya, tapi malah tambah banyak musuhnya, tambah gelap pikirannya, kolbunya. Jadi takbir itu yang kebayang bagi dia bukan menyembah Allah, tapi kemudian kesalahan-kesalahan orang sekitarnya, imam di depannya, kesal karena temannya tidak mau mendekatkan kakinya. Nah, ini yang terjadi. Karena belajar fikih kelebihan dosis, kira-kira begitu. Kalau belajar akidahnya kelebihan dosis, apa yang terjadi? Suka debat, suka ngeritik orang. Nanti kalau terjebaknya di tajsim, suka meyakini Allah bertempadan, segala macam. Kalau suka kajian tasawuf terjadi, semuanya slow, ya, semuanya orang baik. Ujung-ujungnya nanti pluralisme beragama. Nah, ini harus dibendung. Nah, terakhir ketika orang dominan ngaji eskatologi, ya itu kan sempat booming ya sebelum Ramadan, sebelum pandemi, apa yang terjadi? Orang berpikir secara konspiratif. Konspiratif itu ada ilmunya. Kalau nggak sesuai dengan ilmunya, jadinya ngarang. Nah, cocokologi yang tidak berkesudahan. Dikasih tahu jangan cocokologi, malah ngamuk-ngamuk nanti ya. Baik, kira-kira itu Ustadz Hasan, silakan nanti kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Ya, terima kasih Bu ya, jazakumullah khairan ya atas penjelasannya, ya luar biasa. Tidak terasa Bu ya, sangat singkat sekali begitu. Apakah tidak kurang panjang begitu? Biar banyak diskusinya. Oke, biar banyak. Tapi kelihatannya diskusinya agak panjang nih ya, insya Allah ya. Iya, karena ini Baik, kajian sudah sering saya bahas, biar lebih banyak diskusinya. ya. Dan kalaupun teman-teman yang mau kajian Aqidatul Awam ya bareng Buya, itu rutin ya Bu ya, 2 minggu sekali di Senin Iya, ke-1 dan ke-3 ya. betul. Tapi kalaupun kelewat ada rekamannya Bu ya di Saya YouTube. ingat saya ada ya, saya nggak tahu Ya, situs apa channelnya nggak tahu. saya insya Allah Bu ya, setia insya Allah itu untuk kajian Alhamdulillah. Aqidatul Awam ya. Ya, karena makomnya masih awam ini ya, jadi harus selesai dulu Aqidatul Awamnya ya. Mhm. Baik teman-teman ya yang mau ikut Aqidatul Awam silakan ya, apa namanya, untuk bisa ikutlah di channel apa ya, saya sedikit di Kalam TV ya, ada di Kalam TV, silakan teman-teman bisa untuk ikut ya di kajian Buya Rozi di kajian Aqidatul Awam. Baik, ada beberapa pertanyaan ya. Eh, Alhamdulillah
ada 71 peserta yang ikut gabung bareng kita Bu ya di kesempatan malam kali ini Alhamdulillah. ya. Yang pertama ini ada yang japri ya. Satu ya. Ini satu-satu aja mungkin Bu ya. Tafadhol. Ya, jika kita tidak bermazhab, bermanhaj, bertorikoh, apakah sah agama kita? Ya, dalam hadis Bukhari disebutkan innallah harrama 'alan nar, ya. Allah mengharamkan terhadap neraka man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Yang membaca la ilaha illallah langsung dari kolbunya atau dari dalam jiwanya. Jadi meskipun orang itu cuma baca la ilaha illallah tapi ditasdik dari hati, dia sebenarnya sudah masuk ke gerbang din. Sudah masuk. Namun orang ini masih belum punya bekal banyak. Dia baru tasdik, belum ada amalnya, belum ada amal furu'nya. Maka Nabi SAW mengatakan, innal iman bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60-an atau 70-an cabang. Tauhid itu paling tinggi. Tapi dia punya cabang-cabang yang lain. Nah ini cabang-cabang ini yang dipelajari dari Islam, iman, ihsan. Jadi kalau ditanya sah nggak? Sah. Tapi sayang sekali belum sempurna. Nah, karena belum sempurna nanti akibatnya adalah ketidaksempurnaan perjalanannya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sempurna nanti nggak bertemu Allah, itu masalahnya. Ya, ya, tafadhol. Yap. Ya. Jadi kalau sah sah ya Bu ya. Sah, sah. Beragama. Cuman tadi terkait dengan kesempurnaan mungkin ya. Ilustrasinya Pertanyaan sederhana Ustadz Hasan. Saya bagaimana tuh Bu ya? tanpa sekolah, tanpa kuliah kan bisa ngaji, bisa belajar. Ya, Oke. ketika orang itu berguru atau sekolah, maka ilmunya lebih tertata, lebih rapi. Coba teman-teman, udah berapa lama ngaji? Hmm. Udah bisa jadi mufti belum? Udah bisa mendeteksi hadis ini sahih tidak sahih belum? Coba kalau di pesantren saya dulu, satu semester ngaji itu sudah bisa meneliti hadis dengan detail, ya. Bukan Masya Allah. hanya mengatakan sahih nggak sahih menurut fulan, tapi sudah mampu mengolahnya gitu dan bisa menuliskan makalah berbelas-belas halaman, bahkan Masya satu Allah. hadis bisa seratusan halaman penjelasannya. Masya Allah. Kenapa? Karena ada sistemnya. Coba kita dari dulu belajar hadis, ya begitu-gitu aja. Hadis Arba'in jarang tamat-tamat ini ya, Masya Allah ya. Iya, ini nggak tahu nih tamat apa enggak nih. Insya Allah Bu ya, Insya Allah Ya, mudah-mudahan ya. insya Allah. Biasanya Insya kalau Allah. belajar tergantung gurunya ya, Insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Mbak Buya selanjutnya nih, ya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan thoriqoh yang baik, yang sahih, yang selamat, dan apakah ada thoriqoh yang menyimpang gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar ilmu tasawuf, kira-kira thoriqoh yang recommended ya. Terus, Ya, oh semua enggak Bu ya? thariqah itu baik, tapi kelemahan dan kelebihannya itu ada pada syekhnya. Sama, misalnya kurikulum 2013 itu bagus, tapi nanti yang kelebihan kekurangannya itu ada pada sekolah yang menerapkannya. Mazhab Syafi'i itu oke, tapi ketika dipelajari di pesantren yang nggak serius, jadi nggak serius. Dipelajari di tempat yang serius, jadi baik. Sahih Bukhari itu oke, bagus. Tapi dulu teman-teman kita kalau khataman Sahih Bukhari tidur. Ya kan? Yang salah apanya? Pesantrennya, gurunya, atau kitabnya. Gitu. Jadi sama. Jadi thariqat itu semua baik, maka carilah guru yang disebut guru yang ideal. Guru yang ideal itu sederhana, warasatul anbiya, mereka mewarisi sifat-sifat kenabian. Jadi nggak mesti doktor, nggak mesti profesor, tapi sifatnya Nabi itu dia warisi. Amalnya Nabi dia wariskan, kebeningan ilmu kolbi, ilmu Nabi itu dia wariskan.
khusyuknya Nabi dia wariskan. Jadi nggak hanya serbatnya Nabi, nggak hanya ngomong sunnah bid'ah, tapi akhlak kalbu ilmu, gitu ya, akhlak kalbu ilmu. Ini yang dia warisi. Kalau kita ketemu orang begini, pastikan dia adalah pewaris Rasulullah, ambillah ilmu darinya, bertorikotlah dengan jalannya. Baik, baik. Ini juga ada pandangan awam ini tambahan dari saya Bu ya, dari Hmm. pertanyaan barusan sedikit. Pernah ada yang ditanya, "Ustadz," katanya, "kalau kita berthariqah apakah seperti kita termasuk organisasi tertentu? Jadi ketika kita berthariqah bahkan ada berbaiat misalkan, apakah kita teh tidak bisa lagi atau harus gabung dengan jamaah si, apa namanya, mursyid itu atau kita bisa aktif di beberapa organisasi tetap dengan berthariqah yang sudah kita ambil?" Ini tanya ke Tergantung. saya bilang, saya jawab, "Ya insya Allah itu kebingungan Anda sama dengan kebingungan saya bilang gitu ya. Ya Iya, jadi iya. saya sampaikan ke Buya, silakan. Itu tergantung torikoh. Maka saya tadi katakan ada Oh torikoh begitu ya? yang kurikulumnya ketat. Hmm. Seperti Tijani, Idrisi itu ketat ya. Terutama Tijani, beberapa aliran Tijaniyah itu tidak melarang muridnya untuk belajar toriko yang lain, berguru ke yang lain. Idrisi Oh, ketat tapi sangat mampu meng-hire kebutuhan murid dari ilmu yang zahir sampai yang batin ya. Maka kita Masya Allah. lihat di Tasik itu kalau nggak salah ada pusat tarekat Idrisiyah dan orangnya kuat di fikihnya, kuat di akidahnya, mursyidnya juga alim. Saya lupa namanya, tapi kita sering melihatlah di internet sebelumnya. Ada torikot yang sangat terbuka kayak Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, apalagi Alawiyah, torikohnya para habaib itu kalau habaib itu nggak ada bayatnya. Nah, di toriko Naqsyabandiyah sekarang begitu juga Qadiriyah itu sudah nggak ada bayat, yang ada cuma talqin zikir. Uh, Bayat itu sangat berat sebenarnya karena ada semacam konsekuensi harus mengikuti apa yang disumpah setiakan. Gitu. Namun torikot akhir zaman yang nanti akan muncul pada Imam Mahdi itu tentu ada bayatnya karena Imam Mahdi nanti dibayat, teman-teman ya. Maka semua torikoh-torikoh ini sebenarnya nggak penting kecuali dalam mempersiapkan huru hara akhir zaman sehingga ketika muncul nanti Imam Mahdi mereka bisa berbait kepada Imam Mahdi. Sebenarnya itu target utamanya. Atau Masya Allah ya. minimal ya, atau minimal dia husnul khotimah. Ya. Masya Allah. Kalau dalam Jadi toriko saya tidak ada bayat, yang ada cuma talqin bimbingan zikir. Namun dalam torikot akhir zaman itu ada bayatnya. thariqah akhir zaman ya. Ya, ada Masya. namanya. Oh Ya, begitu Bu ya? ada torikoh akhir zaman itu torikohnya Imam Mahdi. Ya, namanya torikot al-Mahdiyah. Cuma itu belum muncul secara terbuka. Ya, banyak orang yang sedang mencari sekarang, bahkan ada yang nggak sabar sampai membuka bayat di Monas, kan lucu kan? Masya Nah, itu Allah. ya kita Subhanallah. harus sabar ya. Sir rahasia dari Allah itu sudah sangat proporsional dan ini adalah testing sebenarnya. Adanya corona ini testing. Biasanya suatu wabah bencana itu akan terangkat kalau sang wali yang mempunyai ilmu kemahdian berdoa. Nah, tapi ini dicoba disebar penyakit ini, seluruh dunia kena. Nah, harapannya nanti sang Mahdi ini keluar. Ciri-ciri keluarnya apa? Tiba-tiba corona hilang. Gitu, ciri-cirinya itu. Kalau tiba-tiba corona hilang, nanti yang memunculkan fitnah ini yang kita sebut fitnah itu Dajjal, pengikut-pengikutnya Dajjal nanti akan memburu orang itu. Inilah rahasianya kenapa virus ini, ya mohon maaf, ini kabar menakutkan juga, tapi kita harus kuat. Hingga nggak akan hilang begitu saja.
meskipun vaksin sedang dicari di kota antum, Ustadz Hasan. Ya, ya. Ya, Tapi tetap bayar saat vaksinnya ya. tetap bayar. Ya, Walaupun di kota eh, Bandung ya. ya kira-kira begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi jawaban. Ini sih masih ada pertanyaan. Ya, baik. Bagaimana menghadapi kawan yang berhijrah namun terpapar kefirqah akidah Mujasim? Beliau tidak pernah menyalahkan orang lain, hanya saja beliau terpapar ilmu akidah ahlu sunnahnya, ya gitu ya. Ya, ya. Bagaimana menghadapinya? Didoakan, didakwahi, atau diruqyah atau gimana? Loh, diruqyah. Untuk apa diruqyah ya? Jika masalah seseorang pada akalnya, maka orangnya diajak berdiskusi dengan baik. Jika Diskusi. masalahnya pada perasaannya atau gangguan-gangguan magic, ya itu baru diruqyah. Tapi ruqyah itu banyak selesainya bukan dengan doa. Orang-orang serupan itu banyak dengan ngobrol, tiba-tiba dia dengan pasrah meninggalkan apa yang ada dalam dirinya itu, sehingga itu dengan gampang lepas, baru didoain. Masya Allah. Ya. Jadi saran saya teman-teman yang praktisi ruqyah, kalau dadakan, ayo kita doain. Tapi ketika orangnya masih bisa diajak ngobrol santai, itu bangun kepercayaan dirinya, karena rata-rata orang-orang yang kesurupan itu masalahnya adalah pada feelingnya, pikirannya yang kurang oke. Itu baru dilihat. Sedangkan orang yang terpapar tajsim, meyakini Allah bertempat, Allah berarah, ya, orang ini harus diajak diskusi, ya, dan diskusinya nggak bisa sekali dua kali, karena virus tajsim ini virus yang sudah tua dan mengakarnya sudah sangat lama, sehingga sekelas doktor, LC, MA, Ustadz, Profesor itu bisa kena. Ya. Karena logika-logika yang tidak pas, contohnya gini, segala sesuatu mesti bertempat. Allah sesuatu, Allah mesti bertempat. Siapa yang meyakini Allah tidak bertempat, berarti dia meyakini Allah tidak ada. Nah, jadi logika ini yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Wahab, Saleh Fauzan, bin Bas, akhirnya dipakai oleh pengikut-pengikut mereka hari ini, lalu mengatakan bahwa yang meyakini Allah tidak bertempat di atas berarti mulhid, ateis, karena meyakini Allah tidak ada. Nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Nah, ini jadi harus diajak diskusi. Tapi jangan memaksa orangnya. Kenapa? Iya. Karena hidayah itu tidak pernah ada dengan paksaan. Hidayah itu bahasa Arabnya ahwal, anugerah dari Allah. Nah, tugas kita cuma mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subhanallah. Orang-orang yang mujahadah mencari ilmu, menuju kami, mencari ridho kami, mencari ma'rifat kepada kami akan tunjukkan. Nah, ini yang disebut hidayah. Jadi berdiskusilah dengan siapapun, tapi jangan pernah paksakan hidayah itu kepada mereka, karena hidayah adalah anugerah dari Allah yang menguasai kalbu. Ya, tafadhol. Ya, terima kasih Bu ya. Atau mungkin ada faktor ekonomi juga mungkin biasanya Bu ya. Ada juga mungkin ya. Sehingga Um, terpapar mujassimah gitu. Kalau ekonomi itu hanya penunjang. Efek Hmm. pertamanya bukan ekonomi, tapi pada jebakan-jebakan rasio. Hmm. Nah, nanti Sebab ketika jebakan rasio itu dibuat nyaman, baru masuk ekonomi. Gitu. ya. Ya, sebab pengalaman saya pribadi ya terjebak dengan pemahaman itu ya gara-gara dapat kuliah gratis gitu ya. Nggak Ya, bayar gitu. ya, ya, Kemudian betul. yayasan dapat bantuan masjid gratis ya, kemudian juga dibangunkan dan ada pelatihan daurah untuk para dai, akhirnya kita jadi apa namanya berpahaman seperti itu, nggak terasa gitu ya. Hmm. Nah, itu mungkin Nah, itu dia. ya, Karena sudah nyaman, dibantu, akhirnya masa sih salah kan gitu. ya begitu Nah, ya. Imam Nah, itu Syafi'i kalau kayak kalau kalau mengatakan, kalau kayak ya, begitu gimana Bu ya? Itu nggak mudah itu. Kalau kayak begitu seperti apa menyadarkannya? itu yang saya mau katakan. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa seseorang akan terikat oleh orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi tanpa sadar,
Karena orang itu ngasih bantuan, ya, gratisin kuliah, gratisin sekolah, bangunin masjid, kasih baksos. Akhirnya, apalagi mereka sekarang menguasai Masjidil Haram, kita akan berpikir, masa sih salah gitu. Hmm. Jadi ngitung orang itu dengan kebaikan-kebaikan fisiknya. Padahal nggak begitu cara mengukurnya. Ya, ini agak susah untuk meluruskannya, mengeluarkannya. Karena di situ ada zona aman zona nyaman ya, zona nyaman yang harus dirobek dulu. Itu hijab tebal itu. Tebal sekali, ya, susah untuk mengeluarkannya. Betul betul. Terima kasih Buya ya. Buya masih ada Hmm. waktu nih, kita insya Allah sampai jam 9 ya. Tafadhol, Dan tafadhol. tadi Dihabisin kalimat aja tadi, pertanyaannya. wah ini dihabisin sampai jam 2 malam Buya ya. Bacanya pendek-pendek aja. Oh iya, siap siap siap. Selanjutnya bagaimana kalau mencampur-campurkan mazhab Oke, dalam mencampurkan fikih? mazhab ya, itu Bagaimana? disebut talfiq. Taufik. Talfik itu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, sudah tidak bisa dihindari di zaman ini. Nah, tapi temannya beliau, guru saya, yaitu Syekh Hasan Hitu, mengatakan, kebolehan talfik itu jika niatnya tidak menggampang-gampangkan agama. Hmm. Kalau bahasa Arabnya tatabu'ur rukhos. Itu boleh. Contohnya, ya, yang tidak mungkin sekarang kita berpindah mazhab itu nggak mungkin ya. Bahkan sekarang itu boleh disebut ada perkembangan terbaru dari semua mazhab dalam bab muamalat. Mereka hampir semuanya menyeberang dalam bab muamalat. Kalau bab ibadat itu udah pakem, nggak nggak banyak talfik, jarang sekali talfik. Tapi dalam bab muamalat, contohnya tentang beda bunga dengan riba, kredit apakah bunga atau tidak, apakah itu riba atau tidak, begitu juga masalah GoPay, ya, apalagi e-commerce, ya, zakat dengan duit, zakat fitrah dengan duit dan segala macam, itu semua pasti sudah lintas mazhab. Maka muncullah kecenderungan mazhab baru yang sudah global dan dipakai di mana saja dalam masalah ini. Tiba-tiba masih ada orang-orang yang mohon maaf kurang teredukasi, tidak bisa memberikan definisi sesuatu secara objektif, lalu tiba-tiba mengharamkan. Maka kita lucu ya, ketawa aja waktu ada sahabat kita mengharamkan Gojek ya, Gosen apa itu dia mengharamkan, dan itu bagi saya menggelikan. Mengharamkan bank tapi kemudian menerima honor dari produksi bank, yaitu duit. Duit kan bank yang buat. Ya. Betul. Mengharamkan bank tapi kalau masuk tol pasti pakai kartu Pakai dari e-tol. bank. Ya, e-tol, dan begitulah lucunya. Mengharamkan apa yang dia makan sehari-hari, dia pakai setiap hari. Ini kan menjadi masalah besar. Ya. Jadi dalam bab muamalat pasti terjadi lintas mazhab, yang sekarang itu sudah jadi mazhab sendiri, dan seakan-akan itu pecahnya cuma dua. Satu kolot, satu modern gitu aja. Ya. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi boleh asal tidak berniat untuk apa namanya bermudah-mudahan dalam urusan agama begitu ya. Iya. Baik. Tuh. Selanjutnya Bu ya, ini adalah tentang, walaupun sebenarnya ini sudah banyak dibahas ya di video-video Bu ya, tapi mungkin masih ada yang butuh penjelasan tentang lebih ilmiah di mana Allah ya, tentang di mana Allah gitu Bu ya. Sifat Oke, kajian nuzul, ilmiah termasuk tentang di sifat mana Allah ya. nuzulnya Allah ya, termasuk Oke. sifat nuzulnya Allah. Afwan Bu ya. Ya, bagi saya ayat tentang di mana Allah Ar-Rahman al-Arsistawa, Allah bersemayam di atas aras, nuzul yanzilu rabbuna, Allah turun. Sebenarnya itu kalau dimulai dengan basic yang sahih, nggak akan ada masalah. Akidah Ahlussunnah tidak mempermasalahkan kalimat tinggi, di atas, itu nggak ada masalah. Namun harus kuat di basic awal, yaitu surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'.
Tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Ini oleh imam kita, terutama Imam Baihaqi yang ahlu sunnah di kalangan ahli hadis, lalu di kalangan ahli tafsir, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan, ini adalah ayat memandu supaya kita tidak menyamakan Allah dengan materi. Materi ini kita sebut fisik, bahasa Arabnya jisim. Jisim artinya sesuatu yang menempati ruang dan waktu, tempat, ya, bergerak, diam, itu karakternya. Tempat, ruang, waktu, bergerak, dan diam. Ini disebut karakter dari jisim. Bahasa Arabnya arad. Allah itu, kalau udah kita sepakati, Allah itu jisim atau bukan? Benda fisik atau bukan? Kita semua sepakat Allah bukan benda fisik. Bahkan Allah itu bukan makhluk rohani seperti malaikat. Malaikat kan masih pindah-pindah, bukan nur, bukan cahaya. Jadi Allah itu apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Apapun yang terbayang tentang Allah, itu bukanlah Allah. Maka kalau sudah paham di sini, berarti tidak berlaku apa yang berlaku pada jisim. Jisim bertempat, Allah bukan bertempat. Jisim berpindah-pindah, Allah tidak berpindah-pindah. Jisim membutuhkan ruang dan waktu, Allah tidak butuh ruang dan waktu. Jisim hanya ada dalam ruang dan waktu. Allah bisa ada tanpa ruang dan waktu. Kenapa? Karena dialah pencipta waktu. Jadi kalau disebut Ar-Rahman al-Istawa, Allah bersemayam di atas aras, bukan berarti Allah menempat di aras. Tapi apa maknanya? Saya tanya balik, apakah ada kewajiban mengetahui makna Ar-Rahman al-Istawa? Ada nggak? Justru dalam surat Ali Imran ayat 7 itu dikatakan orang-orang yang dalam kolbunya ada zaigh. Zaigh ini kecondongan kepada kesesatan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba memerinci makna ini. Dan saya melihat zaigh itu ada pada ajaran-ajaran mereka sekarang yang mengatakan Allah benar-benar duduk di atas aras, ya kakinya di kursi. Ini kan nggak dikatakan oleh seorang rasul manapun, ya. Kalaupun ada hadisnya dhaif, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran nggak dikatakan itu. Sahabat Nabi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Misalnya Allah bertempat tinggal di langit, misalnya. Orang yang mengatakan Allah bertempat tinggal di langit selalu menggunakan surah Al-Mulk, ya. Selalu pakai ayat itu. Apakah kamu merasa aman atau dari yang berada di langit? Ayakhsifa bikumul ard, kan gitu. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Selalu pakai ayat itu. Padahal ada ayat bahwa Allah itu ilahun fis sama wa ilahun fil ard, ya. Allah Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Di hadis juga ada begitu. Lalu ada hadis yang sahih menyebutkan antal awwalu falaysa qablaka syai'. Allah Maha Awal, tidak ada satupun sebelumnya. Allah Maha Tinggi, tidak ada satupun di atasnya. Maha Zahir, ya. Allah Maha Zahir, tidak ada satupun di atasnya. Allah Maha Batin, tidak ada satupun di bawahnya. Ini hadis sahih. Kenapa nggak pakai hadis ini? Jadi, saran saya, kembalikan ke kajian basic. Kajian basic itu adalah mengetahui makna syai'. Bahwa syai' terbagi dua, ada jisim, ada yang tidak jisim, yaitu Allah. Kalau jisim itu kita. Kalau udah paham di sini, menyebut turun, berarti Allah bukan turun berpindah. Menyebut Allah istawa, berarti bukan duduk. Gitu. Jadi yang meyakini Allah berpindah, duduk, ini akidahnya akidah ahluz zaigh, orang yang menyimpang kolbunya. Ya, begitu. Ya, Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan cukup menjelaskan buat kita, ya. Ustadz, bagaimana kita memilah-milah antara sunnah dan bid'ah yang baik dan benar ilmunya? Apa yang harus benar-benar dipelajari, gitu ya? Sunnah bid'ah, kalau kajiannya fikih, belajarlah fikih dengan kurikulum mazhab. Maka nanti akan mampu memilah mana yang sunnah beneran dengan bid'ah beneran. Ini mau belajar sunnah bid'ah, tapi belajarnya bukan pakai fikih, malah membid'ahkan fikih.
apa yang terjadi? Akan banyak yang dibid'ahkan. Apalagi nggak mengerti ilmu hadis dengan baik. Jadi banyak hari ini yang berbicara mazhab, berbicara sunnah, bid'ah, tapi tidak mengerti aplikasi hadis dhaif, sahih, dan hasan dalam ilmu fikih. Teman-teman semua, bayangan yang konyol hari ini apa? Hadis dhaif itu bid'ah. Mengamalkan hadis dhaif itu bid'ah. Itu kaidah dari mana? Kalau begitu, betapa banyak ajaran-ajaran ulama salaf yang dulu termasuk bid'ah. Kenapa? Mereka beramal dengan hadis dhaif. Ini karena kesalahan manhaj. Katanya bermanhaj salaf, tapi ternyata salaf yang mana kita nggak tahu. Coba aja lihat semua imam itu. Hatta imam yang jadi ikon salaf yaitu Imam Ahmad bin Hambal, itu mengatakan lebih baik pakai hadis dhaif daripada ra'yu, daripada pemikiran. Nah, ini contoh aja. Jadi, jika ingin belajar sunnah bid'ah dengan tepat, belajarlah kalau dia masalah hukum, belajar fikih mazhab dengan benar. Kalau itu berkaitan dengan hadis, belajarlah kepada orang yang bersanad. Ya, tafadhal. Masya Allah ya. PR kita jadi banyak ini tuh, Masya Allah ya. PR antum. Mudah-mudahan kajian Arba'in ini awal ya, Bu ya, untuk bisa mendorong kami bisa belajar lebih dalam lah ya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah, ada selanjutnya nih, bagaimana Buya kita berihsan tapi belum bisa bertorikoh, ya berguru. Apa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan supaya kondisi hati kita tetap dalam kondisi baik, ya tadi berihsan tadi, karena belum bisa bertorikoh. Nah, ini tips-tips praktis mungkin Bu ya? Iya, belum bisa bertorikoh, tapi ingin berihsan. Ya, sebenarnya bisa, namun nanti kedisiplinannya nggak ada. Sama kayak orang mau belajar, tapi nggak sekolah. Nanti nggak disiplin. Orang 6 tahun, 4 tahun jadi sarjana, ini 10 tahun jadi sarjono. Tapi kalau mau ada tips, tipsnya 2 aja. Pertama, carilah sosok ulama-ulama terdahulu yang soleh, baca kisahnya, lalu ambil ibroh dari kisah-kisahnya. Maka simpanlah di rumah buku Hayatus Sahabah, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para ulama. Itu satu, karena ulama terdahulu kisah-kisahnya dapat mengobati kolbu. Yang kedua, para ulama kita berwasiat dalam kitab-kitab Fadlus Salawat yang banyak sekali, bagi seseorang yang belum menemukan syekh pembimbing rohani, fa'aksirus salawat, maka perbanyaklah salawat. Karena setiap salawat ada 10 anugerah dari Allah, maka di situ nanti Allah akan bimbing bertemu guru yang mumpuni, insya Allah. Jadi 2 itu aja, punya Hayatus Sahabah atau Hayatul Ulama, cerita tentang orang-orang soleh, dan yang paling soleh adalah Rasulullah ya, dan para sahabat. Lalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak mungkin. Nah, ini biar ada pegangan, jangan kurang setiap hari bersolawat dari 300, karena Imam Sakhawi mengatakan dalam Al-Qaulul Badi', seorang pencinta tidaklah kurang solawatnya setiap hari kepada yang dikasihinya dari 300 kali. Jadi minimal 300. Itu minimal. Itu perkataan siapa Bu ya? Imam Sakhawi. Imam Sakhawi. Imam Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi'. Tapi masyayikh kita yang lain justru mereka punya rate masing-masing. Ada yang setiap hari itu 500, ada yang 1000, ada yang menganggap 10.000 itu dikit, ada yang menganggap 25 itu udah banyak. Ya nggak tahu kalau Ustaz Hasan mana tuh ya. Mohon maaf Bu ya, terkait lafaz sholawatnya? Lafaz sholawat gampang sekali. Lafaz sholawat itu 2 yang menjadi inti sholawat. Sallallahu ala Muhammad dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Nah, itu paling inti dari semua sholawat. Dan yang paling bagus itu sholawat Ibrahimiyah. Sallallahu ala Muhammad dan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholli sampai akhir. Yang kita baca tasyahud akhir. Itu sholawat paling bagus. Lalu kenapa ada sholawat Fatih, sholawat Syifa?
Nah, itu solawat-solawat sebenarnya bermediasi dengan Nabi dalam berdoa. Jadi solawat itu jadikan doa. Adapun solawat yang tadi boleh disebut inti solawat. Istilah kiai-kiai lama itu bibit solawat gitu. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di saat bersolawat itikadkan, yakinkan bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi lalu tercurah kepada kita. Jadi itikadkan turun ke Nabi lalu mengalir kepada kita. Itu baca sholawat tuh nikmat sekali. Allahumma salli ala Muhammad, atau bahasa Irina juga lebih bagus. Nanti itikadkan setiap salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu itikadkan bahwa memancar rahmatnya kepada kita. Itulah makna hadis man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Yang salawat kepadaku sekali, Allah pancarkan kepadanya 10 keberkahan rahmat. Baik, Ya. Masya Allah. Ini harus latihan ya. Berarti PR-nya nambah lagi nih ya, subhanallah ya. Baik, ini ada pertanyaan. Buya, saya sempat belajar tentang tasawuf dan sempat membaca tentang sosok yang bernama Al-Hallaj. Apakah Al-Hallaj termasuk sosok yang benar dalam ilmu tasawuf? Jikalau tidak, bagaimana cara kami agar bisa bertasawuf dengan benar? Dikarenakan kami belum mengetahui secara mendalam tasawuf yang benar agar tidak terjatuh dalam kebatinan. Mohon bimbingan, Buya. Sebagaimana dalam fikih ada mazhab, maka dalam tasawuf ada thariqah tadi ya. Thariqah itu adalah metode sebenarnya supaya seorang murid tidak terjebak kepada ajaran kebatinan. Adapun sosok Al-Hallaj ini kan tidak mewariskan thariqat. Tidak ada namanya thariqah Hallajiyah, nggak ada. Walaupun nanti di Jawa ada Syekh Siti Jenar, itu mirip, tapi secara sanad tidak nyambung ya. Dia punya jalur sendiri. Al-Hallaj, saya menggunakan pendapat dua imam saja, Imam Ghazali dan Imam Izzuddin bin Abi Salam tadi yang kita sebutkan. Izzuddin mengatakan dalam Halur Rumuz, apa kata beliau, yang terjadi pada Hallaj itu disebut dengan syatahat. Nah, syatahat ini sebenarnya tidaklah boleh dihukumi dengan hukum fikih. Karena kalau dihukum dengan fikih atau akidah, maka akan berbahaya. Al-Hallaj mengatakan tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Berarti Allah menempati hulul ke dalam dirinya. Ini berbahaya. Akhirnya para ulama mengadili beliau karena sudah diingatin oleh seorang imam namanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat tahun 297 ya. Apa kata beliau? Hallaj, ente kalau begini tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali darah. Maksudnya hukum nyawa. Hukum nanti nyawamu melayang. Benar, tahun 309 berarti 12 tahun ya. Setelah Imam Junaid wafat, itu Al-Hallaj divonis mati, hukum mati. Jadi Al-Hallaj bukanlah representatif dari tasawuf ya. Dia hanya salah satu contoh dari adanya tasawuf syatahat namanya. Tasawuf syatahat itu bisa dibendung, bisa nanti ya hilang lah, jauh lah kalau teman-teman belajar thariqat dengan benar. Sama kayak orang liberal itu kan karena dia berakidah, bermazhab, tapi tidak berkurikulum dengan benar. Akhirnya ya kemana-mana. Ya, tafadhal. Baik ya. Padahal Syekh Al-Junaid, Imam Al-Junaid itu seorang ulama sufi ya, Bu ya. Tapi mengingatkan juga kepada Al-Hallaj ya. Ya, karena di tasawuf sendiri seperti di fikih ada terjadi perbedaan kurikulum, manhaj. Maka di tasawuf, tarekat itu juga ada perbedaan. Contohnya tarekat Naqsyabandi beda dengan Qadiriyah. Naqsyabandi itu suka zikirnya lembut, sedangkan Qadiriyah suka zikirnya keras. Nah, ini contoh ya. Lalu digabunglah oleh beberapa ulama kita di Mekah namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, itulah kemudian yang jadi TQN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Digabungkan zikir keras dengan zikir lembut. Nah, terkenal di Bandung ada TQN ya, kemudian di Tasik juga ada Abah Hanom, Allah yarham.
Itu biasa ya. Ada thariqah yang suka banyak doa dan zikir. Nah, itu thariqah Idrisi, Syazili, Halawi. Ada thariqah yang banyak riyadhah qalbunya, itu Naqsyabandi, ya, Qadiriyah termasuk. Ada thariqah yang banyak kajian-kajian kerohanian. Jadi banyak ngaji daripada berwirid. Nah, itu Syatariyah. Nah, itu banyak. Jadi tergantung ini yang mana. Ada thariqah yang menyebut dirinya bertasawuf tapi sudah nggak bersanad. Kalau di kampung saya ada namanya Asoliyah. Asoliyah ini ada beragam. Ada yang masih bersyariat, ada yang udah enggak. Jadi ada yang nggak sholat lagi. Nah, ini kan kacau nih. Kalau orang itu nggak sholat, tidak mengingkari kewajiban sholat, paling-paling dia cuma dosa. Tapi kalau dia bilang, untuk apa sholat? Dia kafir. Jadi teman-teman, kalau ada sahabat kita, teman kita ngaji, terus dia nggak sholat, dan tidak mengingkari sholat, dia belum kafir. Dia paling-paling ya berdosa aja. Nah, tapi kalau sudah mulai bilang, untuk apa? Cukup ingat saja Allah. Kan Allah bersama kita. Ya sudah. Kafarta billahil azim. Sudah kafir itu. Ya. Tafadhal. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita ya. Nah, walaupun pembahasannya kayaknya lebih pas di hadis yang lain, tetapi mungkin bisa memberikan penjelasan ya. Buya tolong mohon maaf minta dikasih dalil adanya bid'ah hasanah. Karena ketika Buya memberi dalil adanya bid'ah hasanah, dibantah oleh kelompok sebelah. Ini kelompok mana kelompok sebelah ini ya? Saya nggak tahu ini ya. Kelompok Ustaz Hasan. Silakan Buya. Ya, mangga. Ya, bid'ah hasanah. Bid'ah pertama, sebelum kita bahas bid'ah hasanah atau sayyi'ah, definisi bid'ah dulu. Jadi, sekarang definisinya apa? Kalau definisi bid'ah yang saya pakai, itu definisi yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, kemudian juga dipakai oleh Syekh Salafi, yaitu Ibnu Taimiyah. Walaupun prakteknya berbeda, yaitu malam yadulla alaihi dalilun syar'i. Yang tidak ada dalilnya, itu disebut bid'ah. Dalil ada berapa? Gitu pertanyaannya. Dalil ada berapa? Nah, itu ada berapa Buya ya? Yang disepakati 4, yang diperdebatkan ada lebih dari 10. Lebih dari 10 ya. Jadi salah satu aja punya ada dari 13-an itu sudah disebut sunnah. Dalil ya. Ya, berdalil. Nah, ulama kita karena tidak bertemu dalam Quran dan sunnah, tapi bertemunya dalam bab ijma, bertemu dalam bab qiyas, atau ketemu dalam uruf, ketemu dalam bab yang lain, maslahat, disebutlah itu nanti sunnah, bid'ah hasanah. Maka Imam Subki mengatakan, kalau engkau membahas bid'ah hasanah, dia sebenarnya bukanlah bid'ah, karena dia punya dalil. Jadi bid'ah hasanah itu secara ilmu usul fikih dan fikih, perkara baru, tapi ada dalil yang menjadi basicnya, dengan istidlal yang tepat tentunya ya. Adapun dalil dari bid'ah hasanah itu banyak sekali. Namun pemahaman kita ini bisa saja tidak diterima oleh mereka. Apa dalilnya? Man sanna sunnatan hasanan, ya, sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis sahih Muslim. Siapa yang membuat sunnah yang baru, ya, sunnatan hasanah. Jadi Nabi sendiri menyebut, jangankan bid'ah, sunnah aja ada sunnah hasanah. Maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti. Nanti kita dibantah. Apa bantahannya? Oh, itu kan Nabi sedang memotivasi orang untuk berbagi. Oke. Tapi Anda belajar kan dalam usul fikih, kita kasih gitu sama orangnya ya, bahwa suatu lafaz yang khusus, atau lafaz yang umum, dia tidak dipahami berdasarkan kronologis yang khusus. Jadi kalau lafaznya umum, dipahami umum, meskipun kronologisnya khusus. Bukankah hadis kullu bid'atin dhalalah juga kronologisnya khusus? Kenapa dibabat habis ke semua hal? Kok giliran dia yang pakai boleh, giliran kita yang pakai nggak boleh? Ini kan nggak adil, gitu ya. Ini masih banyak. Contoh lain adalah amalan sahabat.
Jadi salah satu dalil Imam Malik adalah amalus sahabah atau qaulus sahabi. Abu Bakar membuat perkara baru yang Nabi tidak buat. Kan ini yang kita sebutkan dalam kajian-kajian yang direkam oleh teman-teman kita di YouTube. Lalu saya dituduh bahwa sahabat pelaku bid'ah. Loh, kalau definisi bid'ahnya seperti yang saya katakan, nggak ada masalah. Tapi kalau definisi bid'ahnya seperti yang mereka definisikan, maka bukan itu yang saya maksud. Contohnya, Nabi tidak pernah mengumpulkan mushaf. Dikumpulkan oleh Abu Bakar. Bid'ah nggak? Kalau bid'ah versi mereka, sesuatu yang Nabi tidak buat, maka itu bid'ah. Apa betul seorang Abu Bakar pelaku bid'ah? Maka jika dipaksakan juga itu bid'ah, kita tambahkan bid'ah hasanah. Gitu. Begitu juga Umar. Umar berapa banyak hal baru yang dia buat. Dan puncaknya pada zaman Utsman. Utsman merenovasi masjid, kemudian menyalin mushaf. Yang Nabi tidak pernah memerintahkan nyalin mushaf. Maka terpecahlah antara sahabat Abu Bakar dan Umar. Dulu Abu Bakar dan Umar debat. Lalu mereka sama. Karena Umar berpikir yang Nabi nggak buat bid'ah. Abu Bakar nggak, memandang ada maslahat. Maslahat itu dalil yang diperdebatkan. Itu dalil, teman-teman. Jadi maslahat. Ada sisi maslahat nih. Itu dalil. Antara Abu Bakar Umar aja udah beda. Zaid bin Sabit mengatakan bahwa ente buat yang Nabi tidak buat, tuh Abu Bakar dan Umar. Taf'alani ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi Zaid menuduh Abu Bakar dan Umar mengatakan melakukan satu bid'ah yang Nabi tidak pernah buat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Zaid bin Sabit kemudian menerima. Kenapa? Ada maslahat. Akhirnya, puncaknya di zaman Utsman, muncullah perkara baru. Kalau teman-teman masih ngotot mengatakan itu bid'ah, perkara baru yang Nabi tidak buat, maka mesti ditambahkan bid'ah hasanah. Mesti begitu. Dan terakhir, kita kembali deh ke Syekh Salafi, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, itu toleransi dengan istilah bid'ah hasanah. Coba buka sendiri, sayang belum ada terjemahannya ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Perkara ini, jadi dia membagi bid'ah jadi dua. Apa itu? Bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa, bid'ah syar'iyah, bid'ah secara syarak. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh bagi bid'ah, ternyata dia bagi bid'ah. Jadi bid'ah ada dua, mengenai sholat tarawih, merenovasi masjid, azan 2 kali, mushaf disalin, itu semua termasuk bid'ah secara lughawiyah. Maka bid'ah lughawiyah versi Ibnu Taimiyah itu dalam kajian kita disebut bid'ah hasanah. Jadi sebenarnya sama aja, mereka tolak istilah hasanah, mereka gunakan istilah lughawiyah. Ya sama aja tuh. Jadi kalau kita mau saling memahami, sebenarnya tidak akan ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya kayaknya porsi malam ini kita lebih banyak di urusan dohirnya Bu ya. Terkait dengan pemahaman bid'ah, pemahaman mujassimah, gitu ya. Sebagai penutup Bu ya, mungkin supaya menyeimbangkan materi-materi kita, ada nasihat buat kami terkait dalam berihsan khususnya ya, gitu ya. Supaya lebih adem Bu ya, gitu ya. Betul. Ya, silakan Bu ya, tafadhol kita sebelum ditutup, mangga. Orang yang serius belajar fikih al-Islam nanti akan jadi faqih, ahli fikih. Orang yang serius belajar al-ihsan nanti akan menjadi ahli debat. Tapi orang yang serius mengaji ihsan nanti akan memiliki ketajaman qalbu. Ajaran Rasulullah itu mencakup tiga-tiga ini, maka siapa yang disebut ulama akhirah, ulama yang mewarisi 3 ilmu Nabi. Jadi al-ulama warasatul anbiya, siapa mereka? Yaitu mereka yang mewarisi ilmu al-Islamnya Nabi, al-imannya Nabi, dan al-ihsannya Nabi. Nah, kalau bertemu orang begini, maka pasti dia adalah ulama akhirah. Nah, teman-teman, kalau kita cuma belajar fikih,
kapan kita akan merasakan sholat khusyuk? Kalau kita debat tentang di mana Allah lagi, kapan kita akan merasakan keberadaan Allah? Jadi, yang kita sembah dalam sujud ketika belajar fikih, yang kita perdebatkan mengenai tempat dalam akidah, itu sebenarnya sederhana. Ketika di bab tasawuf semuanya hilang perdebatan, yang ada hanya Anda merasakan atau tidak merasakan. Qalbu hadir atau qalbu lalai. Nah, maka saya menyarankan diri saya sendiri dan teman-teman semua, mari mulai memasuki gerbang ihsan, yaitu beragama dengan rasa ruhani. Inilah inti dari ajaran kenabian. Ini yang Nabi katakan di hadis yang tadi, Allah mengharamkan terhadap yang baca la ilaha illallah dari kolbunya atau jiwanya. Jadi Nabi udah kasih clue, orang yang diharamkan neraka itu kalau baca la ilaha illallahnya min kolbihi, dari kolbunya. Maka carilah ilmu kolbu itu, jangan lagi debat yang mengeraskan kolbu. Begitu Ustaz Hasan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Buya, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran ya yang sudah menyirami ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua, Buya. Doakan kami semua untuk bisa menjadi pembelajar yang baik ya. Amin. Dan diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang kami ketahui sehingga bermanfaat dan menjadi jalan akhirat, keselamatan akhirat untuk kita semua. Insya Allah Buya, kita ketemu lagi di bulan depan ya. Insya Allah. Terima kasih, hatur nuhun Buya ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, demikianlah acara kajian hadis arba'in bagian kedua bersama gurunda kita Buya Ar-Razi hafizahullah taala. Kami atas nama MIM Foundation ya, terima kasih atas keikutsertaan teman-teman sekalian, dan yang merasa acara ini bermanfaat, insya Allah bulan depan kita ikuti lagi dan share lagi sebanyak-banyaknya. Ya juga jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube-nya MIM Foundation, ada silakan ya kajian ini. Terima kasih, dan teman-teman juga yang support di acara ini, yang sudah mempersiapkan juga terima kasih, mudah-mudahan jadi kordon hasanah ya, tabungan yang baik nanti di akhirat. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Nuhun Ustaz Hasan. Nuhun Ustaz Buya. Nuhun Awiki. Nuhun Tantan. Goes lagi siap. Masya Allah. Kami alhamdulillah.